Baik, sanabtadi ad-dirasa fi hadhil lailah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Bi khair? Bil Khair, afiyah? alhamdulillah. Alhamdulillah. Lianna ladaina al-utlah. Na'am. Fi yaumi thulatha. Hasanan. Insyaallah nastamir adas masih tentang majas ya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang majas, itu terbagi menjadi berapa? Masih ingat Tadzakartum amla? Lazo ya. Majas secara umum terbagi menjadi dua. Secara akli, artinya sekalipun tanpa kata yang berkaitan pun kita langsung paham ya maknanya ya. Tapi kalau majas lughawi masih butuh kata ya untuk memahaminya. Oh ini berkaitan dengan kiasan apa gitu ya, disebutin. Dan kita sudah bahas masalah isti'aroh. Dan di dalam pembahasan majas akli yang kemarin udah ada 6 ya kita bahas. Untuk isti'aroh, masih ingat gak ada berapa kita bahas? Yang awalnya ada 2 ya. Kemudian beranak pinak lagi ya. Jayid, masuk, sudah bukain. Di sini kita isti'aroh ada sarraha, ada makaniyah, asliyah, tabaiyah. Kemudian ada 3 aspek yang dibahas. Masih ingat gak? Yang pertama, kalau musoroha kemarin isti'aroh yang dilihat dari sisi korinahnya ya. Bagaimana majas metafora. Ingat ya, isti'aroh itu kalau di bahasa Indonesia namanya metafora ya. Sebenarnya sama-sama perbandingan, cuman yang isti'aroh lebih ke metafora ya. Nah, untuk yang masroha ya, nakul, au tasrihiyah, jangan bingung ya. Saudara kemarin kayaknya bukan masroha tulisannya tasrihiyah, ya sama aja ya, pakai bentuk yang lain. Atau maknia ya, tetap pakai kaf ya. Apa nih? Kemarin sudah bilangnya pakai ain, ini pakai kaf. Guna di sini dilihat dari aspek korinahnya ya, masih ada musyabbah bihnya ya ibaratnya disebutin, dijelasin. Contoh kayak roa itu siapa kemarin? Komaron, roa itu asadan, roa itu komaron yamshi alal art gitu ya. Saya melihat bulan jalan di atas bumi. Nah ini majas metaforanya yang berdasarkan korinahnya ya, disebutin ya. Kita tahu karena disebutin musyabah bihnya lah ibaratnya. Tapi kalau makania masih ingat kemarin maknia itu dia nggak disebutin, disembunyikan musyabah bihnya, tapi ada sifat atau ada ciri khusus ya yang kita bisa memahami. Contohnya apa kemarin? Di dalam ayat Quran ya Nabi Musa misal tenang saat marah. Ini kata sifat yang disebutin. Sebenarnya dia majas. Gimana sudah tenang tapi saat marah? Artinya musyababihnya memang nggak disebutin, tapi kita tahu ini adalah berkaitan dengan kebijaksanaan dari Nabi Musa ya. Bagaimana mengibaratkan sifat marahnya Nabi Musa tapi tetap dalam keadaan tenang. Nah, Stamir, berikutnya yang kalau tadi berdasarkan Korina, apalagi yang belum, sisi bentuknya ya. Masih ingat berkaitan dengan sorof apa kemarin? Isim jamid sama isim mushtaq ya. Kemarin seperti sudah juga bilang, bisa saja percontohan yang di atas itu masuk di sini karena bentuk jamid atau isim mushtaq ya. Kita lihat aja aspek apa yang ingin kita bahas. Kalau dari sisi jamid dan mushtaq, asliyahnya jamid, tabaiyah mushtaq. Artinya tidak bisa diambil dari kata lain ya. Memang asli seperti itu. Tidak ada tasrifannya ya bahasanya. Contoh asad, asad nggak ada ya kategori yang memang udah jamid ya. Nggak bisa dirubah-rubah. Nggak ada asada, asadu, asadat, atau bisa asadain, muasidun, taksidun, lanjut ya. Memang asli jamid ya. Sedangkan musyabbah kemarin apa musyabbah. Sedangkan tabaiyat namanya di sini adalah dia diambil dari kata musyak atau kata kerja. Contohnya syaiban. Syaiban itu punya asal kata ya syaba, syayaba di rangkai-rangkai masih bisa ya dalam ilmu sorof ya. Sehingga dia masuk kategori sifat ya. Bentuk pernah dengar ya? Isim sifat ya, kata sifat yang diambil. Itu tadi dari aspek apa? Bentuk ya. Kalau yang ini masih ingat nggak dari sisi apa? Tanda ya.
Ada 3 yang pakai penguat, bebas, mujarad nggak ada ya. Yang terakhir tidak ada petunjuk sama sekali, maknanya general. Gitu ya. Dan kebanyakan ayat Al-Quran yang kemarin kita pakainya murasyaha ya. Murasyaha itu kebanyakan nanti setelah dijelasin ada kata sifat lainnya sebagai penguat. Ada musyabahnya, kemudian musyabah bihnya apa nih? Tapi di sisi lain dia pasti ada sifat penguatnya. Itu kita bahas isti'arah. Lama lainnya tadi majas, metafora ya. Kita masih di tafsir. Berikutnya, insya Allah kita bahas hari ini adalah majas mursal. Oh ya, ada poin di sini. Alaqatul musyabbah. Dia masih ada musyabbahanya ya. Maksudnya gini loh. Kalau dalam bahasa Indonesia ada yang pernah belajar nggak? Majas metafora bedanya apa sih sama majas perbandingan? Ini nama lainnya majas perbandingan nih. Kalau majas metafora itu antara yang mau dibandingkan dengan dirinya masih ada kaitan. Contoh kemarin apa? Komar. Kenapa kok orang cantik, orang ganteng dibilang komar? Sama-sama mirip dari sisi keindahan. Atau apa lagi kira-kira? Zahro misal. Bunga misal. Misal bunga desa. Itu kan juga majas metafora ya. Kenapa kok dibilang bunga ini juga termasuk kategori isti'aroh? Karena masih ada kaitannya. Maka dibilang alaqah musyabbah. Masih ada hubungan. Kata asli. Jadi gini bahasanya. Kalau isti'aroh itu kata asli. Mana ya, sudah kok tulisannya dulu. Kata asli, hakikatnya, dengan kiasannya itu masih ada kaitan. Jadi kalau kita bilang bunga desa, berarti dia dari sisi bunga kan indah, orang suka, semuanya suka gitu kan. Di kiasannya pun dalam arti aslinya juga nggak jauh gitu. Antara kiasan dengan asli nggak jauh beda. Kayak tadi bulan juga, singa juga. Karena raja hutan kan singa. Makanya keberaniannya manusia diumpamakan seperti singa tadi. Ya. Nah, tapi di Majelis Musal ini nanti jangan kaget kalau nemu ghairul musyabbah. Maksudnya apa Ustazah? Antara kata asli dengan kiasan itu gak ada kaitannya. Makanya dibilang ala kalau musyabah gak ada kesamaan. Kalau bahasa kita namanya majas perbandingan. Apa contohnya? Tangan emas. Apa tangan emas artinya kalau di bahasa Indonesia? Saking jauhnya nggak bisa nebak. Terampil. Oh, kirain bisa ngeluarin rezeki. Ternyata bukan. Terampil. Nggak ada kaitannya. Tapi ini juga sebuah kiasan. Sama-sama perbandingan. Hanya saja di sini sama sekali antara kiasan dengan kata hakikatnya tidak ada kesamaan. Tapi kalau di sini masih ada perumpamaan. Mafhum ya? Ada apa saja di sini? Ada 8 ya. Ya, ada sababiyah, musababiyah, juz'iyah, kuliah, itibar makan, itibar mayakunu, mahaliyah dan haliyah. Gampang banget sahal jiddan yang hari ini. Dan ternyata dalam pembicaraan kita biasanya kita saya nggak langsung menggunakan juga majas mursal. Mafhum? Masih belum kok, tenang. Sudah belum jelasin itu tadi secara general, secara kuliah, ya, secara global. Amma. Kita masuk ya. Hasanan fitarsis asyir. Paso. Mahwa majas mursal. Apa itu majas mursal? Majas mursal, sebentar besar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatun. Untuk nilai fi ghairi makna hal asli. Nah, ini dijelasin. Majas mursal adalah lafaz yang dipergunakan tapi bukan pada makna asli. Li'ala kotin karena ghairil musyabah. Karena alakohnya, kaitannya, hubungannya, ghairu musyabah. Selain yang punya kaitan, gak ada hubungannya. Ma'a korina, tetap dengan korina. Mani'atin min iradatil makna asli, yang mencegah dari makna asli. Ya tadi kayak sudah bilang, artinya kata kiasan tidak ada kaitannya sama apa? Sama asli. Kalau di bahasa Indonesia contohnya ya, sebelum kita masuk ke bagiannya. Hati, nih, hatinya batu, Ustazah.
hatinya batu. Maksudnya apa? Hati kok batu? Kan nggak mungkin, hati itu kan lunak ya. Hati itu tempat untuk apa misal? Merasakan gitu ya. Tapi kok batu? Maksudnya apa? Di sini artinya adalah tidak bisa diberi tahu atau keras. Itu sama sudah batu, tapi sebenarnya jauh ya, kita sendiri yang mengumpamakannya. Tapi sebenarnya lebih dari itu ya, kayak tadi kayak tangan emas, apalagi kira-kira yang sama sekali nggak ada kaitan. Banyak ya hal-hal yang biasa kita pakai dalam perbandingan. Nanti kita akan temukan ya dalam ayat-ayat ini. Yuk, ada berapa tadi? 2, 3, 8 ya. Yang pertama, as-sababiyah. Ikrus sabab wa iradatul musabab. Jadi, untuk yang pertama, karena tadi majas mursal adalah yang antara kata kiasan dengan makna aslinya tidak ada kaitan, makanya di sini pemaknaan apa hatinya keras gitu kan. Tapi kan dia bilang hatinya batu, kepalanya batu. Kok gitu ya? Nah, itu secara nggak langsung kita sedang membandingkan ya. Tapi dalam rangka tidak ada kaitannya juga. Kok bisa ya dibilang batu ya? Serah bebas. Makanya ketika memaknainya tidak ada batasan makna tertentu. Ya, tentunya pakai kesepakatan bersama ya. Selama ini kan majaz kan sudah ditentukan ya. Bab dan maksudnya. Tapi di sini adalah musababnya. Mafhum nggak kira-kira? Tadi kan saya sudah bilang, mursal itu dia kiasan, tapi sama hakiki nggak ada kaitan. Dibagi. Yang pertama sababiyah. Dia nyebutin sebab, tapi sebenarnya bukan sebab yang lagi dibahas, akibatnya. Paham ya? Jadi dibilang asbabiyah, jadi nggak nyambung. Maka dibilang, kenapa kita pemaknaannya bebas? Ya, karena antara kiasan dengan hakiki tidak ada kaitannya. Makanya ghairul musyabbah, nggak ada kaitannya. Bebas dalam pemaknaan. Tentunya kebebasan ini adalah kesepakatan ya, kesepakatan ahli bahasa ya. Tapi setiap orang juga bebas menafsirkan pada akhirnya kalau kita nggak paham ya maknanya ya. Nah di sini asbabiyah itu sama. Kalau tadi kan berdasarkan kiasan dan hakikat, sekarang antara sebab, dia nyebutin sebab. Padahal yang dimaksud adalah akibat. Contoh, di sini adalah li fulan alayya yadun la unkiruha. Si fulan punya tangan. Ya, kita tangan, pahamnya tangan ya, anggota badan. Jasa terhadapku dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kata tangan di sini memang yadun ya. Namun ternyata kata tangan ini adalah dihasilkan dari pemberian. Memang segala sesuatu kan tangan melakukan, tetapi bukan penyebabnya yang kita bahas. Tangan ini kan alat ya, sebab ya, secara kata-kata. Tapi maknanya bukan tangan yang diminta. Ini kan sebab ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pemberian, hasil, atau akibatnya. Dari tangan inilah hasilnya sebuah pemberian. Sebabnya tangan, alat ya. Tapi yang dimaksud di sini tangan bukan tangannya, bukan fasilitasnya, bukan anggota badannya, bukan penyebabnya. Karena tangan, bukan karena tangannya, tetapi hasil yang ingin dibahas. Maksudnya adalah musababnya, akibatnya. Hasil dari tangan biasanya ngapain? Memberi, menerima, mengapakan biasanya? Menulis, membaca gitu ya ibaratnya. Banyak ya. Tapi sebabnya adalah tangan, akibatnya adalah pemberian. Atau kalau kita bilang jasa, sedekah, infak misalnya. Nah, korinahnya adalah seseorang tidak memiliki tangan orang lain. Maksudnya di sini adalah tangan yang menyebabkan terjadinya pemberian ataupun nikmat. Di fulan alayya yadan la unkiruha. Si fulan memiliki tangan,
terhadapku, dia punya jasa, bahasanya ya. Kan antara makna jasa sama tangan kan jauh, ya kan? Dan ini nggak cuma jauh karena apa? Karena yang satu adalah sebab, yang satu akibat. Makanya di sini masuk kategori majas mursal ya, yang tidak ada kaitannya. Kok bisa ya tangan nggak ada bayangan dengan jasa yang lainnya atau sedekah? Jadi tanganlah yang menjadi penyebab terjadinya pemberian ataupun nikmat. Ini sebab, ini musabab, ini kiasan, hakikat. Dan antara kiasan dengan hakikat tidak ada kaitannya. Tidak ada persamaan hubungan makna. Makanya disebut sebagai bagian ghairul musyabbah. Tapi dengan catatan dia bagian sebab dan musabab ya. Mafhum? Kalau ini yang disebutin sababiyah. Atahuna, mafhum? Sebelum saya lanjut. Afwan Ustazah. Afadol? Ustazah kalau Korinah apa Ustazah sama alaqah? Alaqoh Afwan. sama korin itu, Pertanyaan yang sama. iya nggak apa-apa. Alaqoh sama korin itu kaitan, ikatan, kaitan. hubungannya. Iya, hubungan. Oh, berarti dua-duanya sama maksudnya, alaqah sama Korinah. Iya, Kaitan atau sama. hubungan. Iya, sama. Iya Ustazah, syukur Ustazah. Secara Korin itu berarti kan kayak pendekatannya gitu, maksudnya maksudnya gitu ya, Ustazah, maksudnya. iya, Korin maksudnya, maksudnya. hubungannya, betul, maknanya, penafsirannya, kaitannya. Nah, sama-sama hubungan kan. Korin itu kan bergabung, alaqoh juga hubungan ya. Hubungan, tapi secara bahasa beda ya. Cuman kan kadang kita secara eksekusi ya, sama-sama hal yang menjadikan clue ya. Sama-sama clue. Kalau bahasa Indonesia apa ya clue? Ada clue-nya, tandanya ya. Kalau alaqoh hubungan, relasi ya. Relasi, Korelasi keterkaitan, gitu ya. Keterkaitan ya, korelasi. korelasi. Iya. Adapun korinanya adalah sama juga ya, korinanya juga apa kaitannya? Korina biasanya digabungkan semuanya. Misal apa ya kalau di bahasa Indonesia hubungan antara ayah dan ibu, misal apa? Oh, laki-laki dan perempuan itu apa? Misal keluarga gitu ya. Korinanya apa? Dia adalah sebuah ikatan keluarga. Mungkin lebih ke pemaparan ya. Ketika udah bahas korina itu lebih bagaimana menafsirkan secara gamblang. Tapi alaqoh hanya bentuk relasinya aja. Makanya hubungannya apa dengan ini? Ditanya, apa hubungannya antara, tadi kan dibilang majas mursal itu kalau dilihat dari alaqoh, hubungannya apa? Kok dibilang mursal ya? Karena yang satu adalah hubungannya sebagai sebab, sedangkan yang satu hubungannya adalah musabbah. Sedangkan korinahnya apa? Di sini penjelasannya bagaimana sebab tadi itu adalah seseorang tidak memiliki tangan orang lain. Ya berarti memang jasa tadi. Maksudnya apa sih? Ternyata tidak mungkin tanpa tangan itu, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai hal yang tidak dipungkiri. Karena dia selama ini hidup bersama dengan tangan orang tersebut. Jadi korinahnya adalah seseorang tidak memiliki tangan orang lain. Di fulan itu kan kita kalau ngatin gini kan, seseorang punya tangan. Artinya apa? Seseorang tidak memiliki tangan orang lain. Jadi sifat fulan tadi adalah sebuah jasa. Memang agak puter-puter ya bahasanya. Ya Ustazah, Korina tuh lebih banyak. Ya ayo Ustazah. dong. Apa Doli? Nah, Nah, ini kan asbabiyah ini dikatakan di sini yang yaitu menyebutkan sebab dan yang dimaksud adalah musabab atau akibat. akibatnya. Nah, terus yang di bawahnya lagi sama nih al-musababiyah, kan di atas as-sababiyah, di bawahnya al-musababiyah. Artinya juga sama, yang menyebutkan sebab dan yang dimaksud adalah musabab atau akibat. Nah, itu bedanya apa Ustazah? Oke, langsung. Habis kita bahas ya. Ya kebalikan aja. Kalau tadi seandainya, jadi yang dinotis itu yang disebutin adalah sebabnya, yang dimaksud adalah akibat. Berarti ini kiasan, kalau bahasa kita ya. Ini kiasan, ini hakikatnya. Nanti dibalik aja. Yang satu adalah musabab, bentuknya dia adalah
akibatnya yang disebutin, padahal yang ditanya yang hakikatnya adalah sebabnya. Gitu. Iya ya, alaqo itu Kalau hubungan kalau kalau di enam. kalau di nahwu berarti kayak naat man'ut gitu. Mudhof idhofah mudhof ilaih gitu ya. Naat man'ut gitu kan ada syabab musyabab gitu kan ya maksudnya Ustazah. Hmm, paham, paham. Maksudnya relasinya ya, di mana ada sebab, di situ ada akibat. Maksudnya dari sisi itunya Mm-mm. ya, di mana ada Dari sifat, situnya. di situ ada mausuf. Betul. Nah, Mm-mm. tapi beda ya, kalau sifat mausuf itu kan frasa yang sesuatu yang disifati. Hmm. Kalau ini kan sebuah hukum ya, di mana ada sebab, ada akibat. Cuman Oh beda iya iya. beda beda hukum aja. Cuman Iya di iya. mana-mana kalau ada sifat ada mausuf, ada mudhof, ada mudhof ilaih. Hasanan, korina itu artinya atau bahasa sekarang itu namanya petunjuk aja ya. Clue ya tadi. Clue gimana bahasa? Petunjuk ya bahasa Indonesianya clue ya. Korina kita sebut sebagai petunjuk gitu ya. Jadi jangan sampai maknanya itu adalah jadi di sini ada indikasi atau tanda antara makna sebenarnya yang mengarah pada makna kiasan. Ya tadi, korinanya dia membuat ini nggak mungkin, ini adalah sebuah tanda, tidak mungkin maknanya adalah tangan. Gitu. Itu sih, kalau alaqo itu kan relasi ya, hubungan tadi, keterkaitannya, misal antara yadun dengan apa tadi, sesuatu yang tidak dipungkiri. Ini ada hubungan ya dengan statement ini. Tapi kalau korina, itu adalah bagaimana ini itu memiliki tanda bahwa bukan makna hakikatnya. Nggak mungkin tangan ini adalah makna hakikatnya. Betul. Ternyata yadun adalah majasnya, kiasan, sedangkan hakikatnya adalah pemberian. Berhubung kita lihat dari sisi korinah tadi, artinya di sini yang satu adalah kita sebut sebagai sebab, yang satu kita sebut sebagai akibat. Mafhum? Coba kalau lanjut kedua mungkin kita tahu perbandingannya ya. Lah, bedanya apa dengan musababiyah? Dibalik. Yang disebutin di sini zikrul musabab wa iradatu sabab. Yang disebutin itu adalah akibat. Ini salah ya? Ini diulang lagi nih. Mafhum ya? Ini salah ya? Untuk fil kitabah ya. Makanya tadi Ukti mungkin udah baca ya modulnya ya Ukti Rima. Sempat baca Iya kan? udah. Iya Ustazah, udah. Tapi Oh, belum semua, keburu jam 8. iya. Salah di sini ya. Yang disebutkan adalah akibat zikrul musabab. Musabab itu kan akibat. Padahal yang dimaksud adalah sebab. Ini kebalik ya, silahkan diganti sendiri. Nah, penggunaan lafaz aslinya adalah akibat, tetapi yang dimaksud sebab ini dijelasin. Ini salah nerjemahin. Iya. Yang Kita mana Ustazah tadi balik yang salah nulis? Yang mana yang nomor yang ini. asbabnya apa? Nomor sababnya. Ini di bahasa Arabnya kan zikrul musabab menyebutkan akibat, padahal yang dimaksud adalah keinginannya, irodahnya adalah sebab. Ini salah. Tapi dijelaskan kok di bawah penggunaan lafaz yang aslinya adalah akibat. Yang loh ini juga yang disebutkan adalah ini juga salah berarti. Yang disebutkan adalah akibat gitu ya. Tetapi yang dimaksud adalah sebab. Oh sama, betul. Ini aja yang salah. Atasnya aja ya. Lafaznya adalah akibat, gitu aja ya kalau gampang. Lafaznya, kata-katanya itu akibat. Tapi tujuannya itu adalah sebab. Sebab. Hmm. Ketukar ya. Kalau di atas tadi kan kata-katanya adalah sebab, padahal maksudnya adalah akibat. Gak pengen ngomong yadun, tapi sebabnya yang dibilang. Yuk kita lihat contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikum ayati wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Ini ya yang menjadi poinnya. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Dialah yang telah memberikan ayat ya atau tanda-tanda kekuasaan, dan dia juga maksudnya Allah yang menurunkan kepada kalian dari langit. Apa yang diturunin dari langit? Yaitu rezeki. Rezeki ini
wa ma yatadzakkaru, dan tidak ada yang mengingatnya kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, tadi kan dibilang yang disebutkan adalah akibat, padahal maknanya adalah sebab. Apa di sini maksudnya rezeki? Rezeki itu adalah ghaisan, artinya hujan. Sekarang kan makanya ibaratnya hujan itu apa sih? Turunnya rahmat, ya kan? Makanya kata rezeki yang dipakai itu akibat turunnya rezeki. Rahmat itu apa sih? Rezeki. Harusnya hujan jadi apa? Sebab, rezeki jadi akibat. Makanya dibilang di sini akibat dulu yang disebutin. Padahal maksudnya adalah sebab. Masa di langit tiba-tiba turun si siapa namanya? Rezeki itu kan tidak harus uang ya. Rezeki Buah-buahan. misal, iya misal buah-buahan di sini ya, dalam arti kan kalau turun hujan artinya tumbuhan-tumbuhan itu hidup, makanan-makanan peternakan itu jadi banyak, akhirnya mereka sehat, ya kan? Akhirnya sapi-sapi susunya banyak kan kayak gitu. Kemudian kambing-kambing bisa disembelih, ayam-ayam pun bertelur. Nah, artinya gitu. Sebetulnya makna dari makna dari rezeki yang disebut itu adalah akibat. Sedangkan yang dimaksud adalah hujan sebagai sebab. Di mana rezeki tadi adalah akibat yang mana bisa memunculkan apa? Banyaknya nikmat, rahmat, khususnya pada buah-buahan dan tumbuhan. Mafhum? Jadi kebetulan rizkon ini adalah, iya, salam ya. Ternyata yang disebutin duluan adalah akibat, musabab. Jadi kalau pengen jelasin, ingat-ingat dulu. Apa dulu yang disebutin? Kalau yang kata-kata yang disebutin berarti kita sebut sebagai apa? Sababi apa musabab? Kalau kita bilang asbabiyah berarti sebabnya yang disebutin. Jadi sebut kata-katanya. Tapi kalau musababiyah akibatnya dulu yang disebutin. Gitu ya, tinggal dibalik. Oh, sababiyah berarti sebab disebutin tapi maknanya akibat. Musababiyah, oh musababiyah disebutin kata-katanya tapi maknanya adalah sebab. Mafhum? Sekarang Ukti Rima sudah tahu ya perbedaannya. Mungkin Ukti Rima bingung gara-gara kata-kata ini. Iya, Memang hati-hati ya kok yang ini sama baru ya belajar. artinya gitu. Ana Salah, Ana salah lihat dalam Ana lihat artinya doang, nggak lihat bahasa Arabnya. Arabnya, iya. Dan penjelasannya ternyata Mm-mm. jelas kok. Wajar kan, Mm-mm. karena kita bacanya langsung, loh kok gak ada bedanya Ustazah? Tambah bingung jadinya ya. Mm-mm. Ternyata Mm-mm. sahlan jiddan. Jayid. Kholasatahuna. Masih ingat ya? Alakoh tadi adalah, apa maksudnya kalau bahasain? Korina itu clue, clue itu petunjuk, alakoh itu relasi ya, hubungan. Kalau ini hubungannya adalah sababiyah gitu ya. Hubungannya ada musababiyah, hubungannya adalah juz'iyah gitu ya, kuliah, nah, dan seterusnya. Pelan-pelan. Juz'iyah itu apa sih? Bagian ya, juz'un. Juz'u 1, juz 2, juz 3. Kalau kita bilang bagian-bagian, part of ya, bagian. Nah, Up, up. lawannya lawannya bagian apa? Seluruh kan? Sebagian, seluruh. Lawannya seluruh, sebagian gitu ya. Nah, sekarang ini kalau juz'iyah berarti kebalikannya. Sama kayak tadi, kira-kira apa? Yuk. Wa iradatul kullu, ini kata-katanya harusnya dikonsistenin ya, karena kita udah kebiasaan zikru ya. Zikrul juz'i wa iradatul kulli. Sudah ini dulu ya, biar nggak bingung ya. Tadi kan kita nyebutin dulu. Yang disebutkan adalah sebagian, tetapi yang dimaksud adalah seluruh. Sebagian di sini adalah berarti sebagai apa? Hakiki apa kiasan? Kalau yang disebutin kiasan. Itu ya. Tetapi seluruh ini adalah hakikatnya. Yuk kita lihat. Adapun alaqah juz'iyah adalah lafaz yang aslinya adalah sebagian, tetapi maknanya adalah keseluruhan. Jadi
Al-Quran sering banget nyebutin, nggak bisa sebutin semua soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidak layak bagi seorang mukmin ya, yaqtula mu'minan, untuk membunuh seorang mukmin illa khoto'an. Ini ayat yang tentang membunuh ya. Kecuali karena salah atau apa? Kecuali karena sengaja atau tidak sengaja. Tidak tidak sengaja. Khoto di sini artinya tidak sengaja loh. Khoto itu tidak sengaja ya dalam bahasa Arab ya. Dan wa main qatala mu'minan khotoan, kalau nggak sengaja membunuh, fatahriru raqabah, membunuh satu orang. Raqabah itu leher. Raqabah itu anggota badan ya. Min a'dha'il badan, artinya satu leher. Tapi ternyata leher itu kan menunjukkan manusia kan. Artinya orang. Bukan ke satu tangan, saudara. Kalau lehernya dibunuh, meninggal nggak semua? Kan gitu ibaratnya. Kenapa kok diumpamakan leher? Ya meskipun ini nggak ada kaitannya leher dengan manusia ya. Seluruh dan sebagian ya. Makanya salah satu majas ini disebut sebagai majas mursal karena tidak ada kaitan dengan antara yang mau diumpamakan dengan yang kiasan dengan yang hakiki sangat jauh ya. Karena kita tahu leher itu identik dengan nyawa ya. Seseorang kalau ada kan orang yang lehernya dicek nadinya di situ. Kalau dipukul bisa pingsan. Artinya pusatnya ya, pusat saraf biasanya. Tapi di sini adalah membebaskan satu leher. Leher apa Ustazah? Nggak bisa lehernya doang dibebasin. Maksudnya ikatannya dibebasin. Kan banyak penafsirannya. Tidak. Tetapi di sini adalah membebaskan satu orang hamba sahaya. Atau Cahaya. satu orang budak ya. Seorang budak zaman dulu. Tapi zaman sekarang nggak ada budak ya. Pasti nanti Mm-mm. ada pergantian. Ini kan zamannya Nabi ya. Pasti sekarang kalau nggak sengaja Sudah misal, tidak ada budak kan. iya karena tidak ada budak ya, pastinya ada sesuatu lain yang diganti. Jadi rokoba dimakna sebagai juz'iyah, kiasannya adalah juz'un, sebagian, tapi maknanya seluruh, satu orang ya, utuh ya. Jangan cuma lehernya aja ikatannya dilepas ya, bukan ya. Tetapi seluruh hidupnya si budak tadi ya, satu hamba secara menyeluruh. Nah, korinahnya ini. Jadi hubungan tadi itu adalah itu tadi hubungan itu kayak kuli, juz'i, itu tadi hubungan. Nah, rokobah di sini korinahnya nggak mungkin kan? Korinah itu kita sendiri yang menyiratkan, menafsirkan. Nggak mungkin kan orang itu memerdekakan sebagian anggota tubuhnya saja, yaitu leher. Tetapi pastinya memerdekakan anggota tubuh yang lain. Kalau zaman dulu kan, nggak tahu ya sekarang gitu apa enggak. Yang diikat itu kan biasanya supaya nggak lepas adalah leher. Karena susah ya kalau leher eh, diikat, maka seluruh anggota badan susah. Susah nafas, susah gerak. Kan gitu. Kalau anggota badan yang lain mungkin masih bisa beraktivitas ya. Mafhum ya, ini untuk yang juz'iyah. Nah, berikutnya kebalikan. Berarti kalau kuliah, sudah balik lagi nih. Zikrul kulli, iroda juz'i. Generalnya yang disebutin. Majasnya, mursalnya disebutin. Ya, tapi maksudnya adalah sebagian. Nggak semuanya. Ayat Quran juga menunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adani wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru kepada kalian untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga mereka. Fi adhanihim, dan menutup bajunya ke mukanya. Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri. Saudara, jari-jari tangan itu maksudnya apa? Memasukkan jari tangan. Ini kiasan sekali kan ya? Maknanya apa? Dan pasti maknanya jauh. Ini kalau bahasa kemarin, Akhi bilangnya apa? Takwil ya. Pentakwilannya itu jauh sekali. Kalau di ayat Al-Quran lebih identik dengan takwil. Nah, di sini asabi'ahu memang jari-jari. Dia secara juz'un ya. Jari-jari itu kan bagian anggota badan ya. Yang artinya ujung jari. Dan tapi korinanya gini. Maksudnya di sini adalah asabi'ah, artinya jari-jari tangan.
Tapi yang dimaksud adalah anamil. Jari-jari itu ada apa aja sih jumlahnya? Bisa nggak antum masukin seluruh jari ke telinga? Telunjuk, apalagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Jari telunjuk, jari ibu jari, jari manis, ya jari Semuanya. tengah. Dikepal Semuanya gitu maksudnya. iya, Nggak bisa. nggak masuk gitu ya. Mungkin jarinya semut ya. Mungkin jari-jari semut masuk. Tapi ini kan manusia. Jadi nggak masuk akal Ustazah. Ternyata dari makna seluruh jari-jarinya di sini adalah ada makna sebagian, yaitu ujung jarinya saja. Makna kiasan berbentuk apa? Kuli, menyeluruh. Sedangkan hakikatnya adalah ujung jari. Yang ini berbentuk sebagian. Nggak semua jari masuk ya. Nggak cukup itulah ibaratnya. Nah, mafhum? Ini kalau di ayat Al-Quran itu kan biasanya ada kata-kata kulun, ba'dun. Pernah belajar ya, Zorof ya? Kulun. Kalau ada ini, jelas kita bisa memahami maknanya kuli sama ba'dun gitu ya. Tapi masalahnya ini kiasan. Dia nggak menulis kata kulun sama ba'dun. Sehingga mau nggak mau kita, oh ini pasti bukan makna asli. Pasti ini makna kiasan yang butuh penjelasan atau hakikatnya sendiri. Berhubung ini majas mursal, musyabbahnya, ghairul musyabbah pastinya relasi, clue, hubungan, dan korinahnya itu tidak ada kaitannya, makanya di sini kita masukkan pada kategori ghairul mursal. Beda kalau yang kemarin-kemarin itu kebanyakan masih ada persamaan ya, kayak tadi tuh. Bulan purnama dan lain sebagainya. Berikutnya yang mahalia. Masih ada lagi 4 lagi ya. Mahalia dan halia. Mahalun apa? Tempat ya. Kalau hal, kaifa hal? Iya, Keadaan. tempat mahal. Ini sama ya kan tadi Ufti. Nggak mungkin ada sebab kalau nggak ada akibat. Begitu juga sebaliknya. Pasti kalau ada akibat ada sebabnya. Bisa nggak keadaan tanpa adanya tempat? Nggak bisa. Nggak mungkin. Atau tadi sifat, ada bisa nggak orang baik? Baik itu kayak apa? Siapa dia? Misal baik itu ya ada di wujudnya orang. Makanya sifat pasti ada mau. So, jadi pasangan yang ini relasi yang udah pas nih. Di mana ada tempat untuk menunjukkan kondisi ya. Maka dia pasti ada kondisi. Yang pertama yang mahal dulu ya. Nyebutin mahal, tapi maksudnya adalah keadaan. Di sini contohnya was'alil bismillahirrahmanirrahim was'alil qaryatal lati kunna fiha. Tanyakan kepada desa yang tadi kita datangi. Lu lah. Ya apa saudara anak nanya sama desa? Desa itu kan nama tempat. Yang disebutin adalah tempat, ya kan, sebagai kiasan. Sedangkan hakikatnya ternyata siapa? Penduduk desa. Orangnya. Kondisinya. Keadaannya. Ya. Jadi kondisi ini nggak harus berbentuk sifat ya. Boleh fa'il, boleh maf'ul. Yang jelas lebih general. Makanya dia di sini nggak mau pakai fi'il dan fa'il. Dia nggak mau pakai fi'il maf'ul. Karena kalau udah bahas hal, itu pasti lebih general. Bisa sifat, gitu ya. Bisa mausuf, itu nantinya. Ya, artinya eh, menggunakan kata mahal dengan halia itu jauh lebih mencakup banyak hal. Diagramnya lebih luas. Gitu ya. Cakupannya lebih luas. Dibanding menyebutkan isim fa'il. Makanya di sini kebetulan yang dipakai adalah isim fa'il. Kan nggak mungkin nanya sama tempat kan. Pasti nanya orang yang hidup di tempat tersebut. Makanya di sini irodanya adalah penduduk desa. Hakikatnya Sungai. adalah penduduk. Sungai Iya. itu mengalir juga bisa ya Ustazah berarti. Kemarin kita sungai mengalir tuh diibaratkan kiasan yang apa? Apa ya? Kemarin lupa lagi. Majas ya? Bukan yang ditasbihkan ya? Iya betul. Lupa. Artinya yang sungai-sungai Yang ini kan yang mengalir airnya jadi bukan sungainya gitu kan. sungainya. Betul, betul. Jadi keadaan. Makanya, tapi masih ada kaitan ya. Kalau yang kemarin itu, ya kan?
Kalau nggak salah kemarin masih dalam kategori yang istiaroh ya, atau masuk kategori yang majas akli ya. Artinya ketika kita bilang sungai sama air itu kan masih berkaitan ya antara makanya masih ada kesamaan. Nggak mungkin kan air tanpa sungai, sungai tanpa air. Betul. Ya kecuali sungainya mampet ya, tapi kan nggak bisa dibilang sungai ya. Betul, Ukti Sohi. Tapi di sini, kenapa kok dia usaha masuk kategori ini? Jadi biar nggak ketuker ya sama yang pembahasan kemarin. Ya karena di sini maknanya nggak ada kaitannya sama sekali. Tidak dibatasi, lebih tidak dibatasi gitu ya. Karena tergantung bagaimana penggunaannya, sepakatannya seperti apa. Kalau itu kan kemarin, betul Ukti, itu juga termasuk kiasan. Cuman tidak masuk kategori mursal, berarti masih ada kemiripan lah, ada hubungannya lah satu sama lain. Kalau yang ini sama sekali gak ada hubungan gitu ya ibaratnya. Antara tempat dan penduduk desa. Kan kalau kita bilang Korea ya Korea. Kok jadi penduduk kan nggak nyambung saudara. Yang satu isim apa gitu ya. Itu untuk yang bentuk mada mahal ya. Berarti zikrul mahal gitu ya. Sekarang halia, berarti zikrul hal wa irodatul mahal, yaitu menyebutkan kondisi atau keadaan, tetapi yang dimaksud adalah mahal. Berarti kiasannya adalah hal, kiasan, majasnya ya, mursal ya. Tapi yang menjadi hakikatnya adalah mahal atau tempat. Artinya sesungguhnya innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Abror, birrun ya, zaman dari kata birrun, orang-orang baik ya. Abror berbakti ya, birrul walidain kalau masih ingat ya. Abror jamaknya. Loh, Ustazah, yang disebutin kondisinya orang-orang yang baik, Ustazah berbakti. Padahal yang dimaksud di situ adalah siapa? Tempatnya. Tempatnya kan nggak mungkin kan? Di sini sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Maksudnya apa di sini? Kenikmatan pada ayat tersebut adalah tempat. Jadi tempat, Salah salah nyebutin ya. Bukan abrornya ya, naimnya ya langsung. Yang kita maksud di sini adalah iya langsung. Naimnya adalah tempat. Siapa yang merasakan berada pada kenikmatan? Ini kan kondisi menikmati, tenang, senang, bahagia itu adalah tempat. Memang kondisinya, tapi yang disebut adalah berada dalam tempatnya. Kebalikan ya. Yang disebutin hal dulu, maksudnya adalah tempat. Berada pada kenikmatan, tapi kan kondisi nikmat kan nggak bisa lepas sama tempat kan. Ya, berarti di sini adalah yang dimaksud adalah tempat kenikmatan. Kiasan adalah hal, sedangkan hakikatnya adalah tempat kenikmatan. Mafhum matahuna? Ulang lagi ya. Mursal adalah apa tadi? Makna asli bukan pada makna asli karena ghairul musyabbah, karena nggak ada kaitan sama sekali ya. Nggak ada penyamaan di sini sehingga mencegah dari makna aslinya, nggak nyambung sama sekali. Artinya antara kiasan dengan hakikat. Tapi kita dalam rangka mursal ini supaya tidak dibatasi ya dalam pemaknaan tertentu. Ada beberapa korina dan ada juga beberapa alaqoh. Kalau alaqoh di sini hukum sebab akibat, yang kedua hukum sebagian dan seluruh hubungannya, yang ketiga tempat dan juga keadaan. Terakhir kita punya lagi i'tibaru makana kana yakunu ya. Nawasih di sini ya. Ada juga i'tibaru yang mayakunu. Perhatikan ya, makana. Dia pakai fi'il madi di sini. I'tibar makana. Fi'il madi ya. I'tibar makana itu di sini zikru ya, ditambahi menyebutkan i'tibar makana. Maksudnya apa sih? Jadi ini masalah lampau dengan yang sudah terjadi, yang lampau dengan yang akan datang. Makanya di sini pakai kata kerja madi, ini pakai kata kerja
dore. Artinya apa? Berarti ini berkaitan dengan waktu ya. Dilihat dari waktu. Yang disebutin adalah fi'il madi, tapi yang dimaksud adalah fi'il mudore. Maksudnya apa, Ustazah? Yang disebutkan adalah sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu, tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang akan datang. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Loh, anak-anak yatim ini kan usianya berapa? Yang belum balik. Kalau yang balik Yang bukan belum balik. Iya, anak-anak yatim maksudnya usia balik berapa kira-kira? usia Kalau balik. berapa tahun? 17, oke. 15. 17 ya. Sekitar 15. 15, ya 15, 17 ya, masih SMP lah. Betul. Nah, tapi kan anak-anak yatim diberikan harta mereka. Loh, kan anak yatim kan masih anak-anak, gitu kan. Tapi kan belum juga dikasih tanggung jawab kan, nggak bisa kan hartanya kan. Pernah dengar nggak bikin hukum-hukum di Islam juga ya, dihukum pemerintah juga nggak boleh anak kecil yang belum usia balik memegang sertifikat gitu ya, atau belum bisa memperoleh KTP bahasanya. Tapi disuruh balikin loh hartanya. Berikanlah yang sudah balik. Loh gimana nih Ustazah? Nah, di sini adalah anak yatim masa kanak-kanaknya. Betul. Tapi dalam arti maksudnya itu bukan masa kanak-kanak waktu itu yang belum balik, masih kecil. Gak bisa dipegangin kan harta. Nanti kalau sudah memasuki balik. Artinya kata kerja yang akan datang disiapin gini ya, dia berikanlah anak-anak yatim. Istilah yatim ini kiasan lampau secara lafaz. Tapi kiasan ya. Tapi maksud di sini karena kan ada korinah ya. Sudah bahas korinah itu di sini. Karena kita lagi bahas masalah mada memberikan nafkah ya, memberikan harta itu kan nggak boleh anak kecil. Berarti ini berkaitan tentang masa balik. Anak yatim yang sudah balik. Nah, korinahnya disebutin di sini. Artinya anak yatim dipastikan masih umur kecil kan belum balik kan, dibilang yatim. Nah, pastinya nggak boleh diserahin harta benda orang tuanya karena tidak bisa membelanjakan dengan baik dan benar. Tapi kok kontradiksi Ustazah? Mohon maaf, ayat Al-Quran tidak mungkin kontradiksi, sebagaimana yang sudah sempat bilang, dia adalah puzzle yang berkaitan. Berarti takwilannya berbeda. Apa? Di sini al-yatama bimakna yang sudah balik. Kalau dilihat dari korinahnya, ini korinahnya ya, clue-nya ya, petunjuk. Dilihat dari petunjuknya, oh berkaitan dengan harta. Otomatis ini adalah menunjukkan masa yang akan datang. Mayakunu. Yatama makana, maknanya ma yakunu. Hakikatnya adalah yang akan datang. Majas atau kiasannya, majas mursalnya adalah masa lampau. Mafhum? Sudah paham bedanya korina tadi? Korina tadi clue ya, petunjuk yang kita sendiri merangkai ya dalam kalimat. Gitu. Berikutnya, terakhir, berarti kebalikan. Zikru, kalau i'tibar mayakunu berarti zikru i'tibar mayakunu, walakin irodatu makana. Betul. Yang disebutin itu adalah yang akan terjadi atau sedang terjadi, tetapi yang dimaksud itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Contoh ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduma inni arani aksiru khamra. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah satu di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras arak. Salah, apa arak di sini? Asir itu kan mana? Khomro ya di sini ya. Khomro itu artinya arak. Sedang yang dimaksud asir di sini adalah sari perasan. Kiasan dari apakah khomer ini, Ustazah? Nah, artinya di sini adalah korinahnya, arak itu tidak mungkin diperas.
Tahu kan proses pembuatan arak itu gimana? Digodok ya, direbus ya, mendidih ya. Nah, tapi kalau di sini tidak diperas karena kita tahu ya, yang diperas itu adalah buah anggur yang menghasilkan jus dicampur dengan zat-zat lain sehingga berubah menjadi khamr. Mafhum? Yang satu di sini adalah sudah jadi khamr. Kan nggak mungkin khamr jadi maksudnya di sini adalah anggur ya. Buah anggur. Jadi mayakununya apa? Mayakununya khamron, padahal yang dimaksud adalah makanan. Kan nggak mungkin anggur asir kan? Asir itu kan jus ya kalau bahasa kita ya. Aksor itu artinya diperas. Makanya kenapa jus itu dibilang asir ya, karena diperas. Kan zaman dulu kan nggak ada mesin blender ya. Nah, untuk intinya tujuannya adalah mengeluarkan sari. Korinahnya tahu dari mana? Dari kata aksor. Ini korinahnya. Jadi apa hubungannya di sini? Alakohnya di sini antara mayakunu dengan makana. Dia yang disebutin adalah mayakunu. Udah jadi homer duluan. Padahal kalau lihat korinanya, dia adalah sesuatu yang diperas. Berarti yang dimaksud adalah makanan. Hakikatnya adalah buah inabun, yakni anggur. Mafhum ya? Dilihat dari lampau dan kalau dilihat dari homer sama anggur, bisa nggak dimaknakan seperti sebab akibat? Bisa. Nggak bisa. Nggak Oh, bisa. nggak bisa. Iya, karena nggak semua anggur menghasilkan homer, ya kan? Ada Hmm. kismis. Iya, paham ya? Jadi gini, Jadi kalau ada yang Hah? menyebabkan jadi anggur itu menyebabkan homer anggur apa aja tadi? Yang diperas tadi, ini kan kebetulan udah Oh. disebutin kan ya, nggak bisa sebab Mm-mm. akibat, karena ada keluhnya aksir di sini. Lagi pula kalau tadi kita bahas sebab akibat itu hukum alam yang pasti ya, di mana ada sebab, di mana di situ pasti ada akibat. Apa contoh lainnya? Kadang kan kita kan kayak lihat gini, oh anggur, padahal anggur nggak selalu jadi homer. Begitu juga homer nggak selalunya dari anggur, bisa saja dari gandum atau beras. Mafhum ya? Artinya tidak mungkin ini adalah relasi sabab dan akibat. Oh, dilihat dari masanya misal. Oh, ini udah matang duluan. Ini juga kita, oh ini mohon maaf ya, ini ayat Al-Quran Ustazah nggak mungkin ngarang ya. Artinya ini juga karena kita dapat takwilan dari tafsiran ayat Quran ya pastinya ya. Makanya dimaknakan di sini adalah homron. Jadi kebanyakan alhamdulillahnya sastra-sastra kita udah ada makna kiasan yang sudah diartikan hakikatnya. Jadi ini otomatis sudah dikelompokkan masing-masing. Jadi bukan juga bimakna hal dan mahal, keadaan, nggak nyambung juga ya. Atau tadi misal apa, kulun sama ba'dun, apakah sebagian dari homer itu anggur, sebagian anggur itu homer? Ya nggak juga ya. Dia tidak ada relasi itu, tapi lebih tepatnya adalah bagaimana sudah jadi dan belum jadi. Karena logikanya memeras itu berarti buah. Artinya ini berkaitan dengan sesuatu yang makana ya, yang lampau. Tetapi yang disebutin duluan adalah khomer. Ya, Mafhum? Yakununya. So, pakai kata kana ya. Karena kan kalau dalam bahasa Indonesia kun fayakun ya. Berubah jadi ya, menjadi sesuatu ya. Akan ya. jadi sesuatu, iya betul. Menjadi sesuatu, telah menjadi sesuatu kalau di bahasa Indonesiain, atau akan dan sedang menjadi sesuatu. Yuk Intinya siapa tuh mau? makan sama Intinya udah jadi gitu aja, Pak. Saja ya. iya, lebih gampang gitu. Lebih salahnya jadi sama udah belum jadi. Tapi ini untuk contoh, takutnya nanti contoh yang lain lampau sama yang akan datang gitu aja ya. Lampau sama kayak yang ini tadi contohnya anak-anak kan bukan, oh ya sih udah jadi juga ya. Dia udah jadi balik, iya sih belum jadi balik gitu. Ya tergantung ya konteksnya. Tapi kan bukan bukan makanan ya. Ini manusia jadi nggak bisa menjadi juga. Ya boleh juga kalau pengen pakai kata kelumakan sama ya pun. Intinya lampau sama yang akan datang. Boleh juga tadi jadi atau enggak. Bebas ya, sudah nggak membatasi pemahaman ya. Intinya dapat dengan materi yang
makana dengan maya kuno ini. Ini lebih gampang ya daripada yang kemarin-kemarin. Sohi, karena relasinya jelas ya. Nggak terlalu ruwet. Iya, nggak terlalu ribet dan kata-katanya juga kayak kemarin tuh apa contohnya? Murasyaha yang susah Kal dihafal ya. asadu, kal asadi. Maksudnya nama-namanya kan ini kan kayak bahasa Indonesia sabab kan sebab, musabab, Iya, Mm-mm. Ustazah sih benar. juz'un, Kalau kemarin kulli, Ana masih kurang paham ya. Kalau yang ini alhamdulillah lebih familiar. gampang dipahami gitu. Iya, kalau yang kemarin itu masih kurang Agak gitu kan. harus diulang-ulang nanti. Coba nanti kalau ada jelasan kita ulang lagi. Ibaratnya ini kata-katanya lebih familiar ya dibanding yang kemarin. Istilah-istilahnya juga nggak begitu familiar. Jahit, Nah, Ustazah. jadi Ustazah, ditabai. Nam tafadoli. jadi intinya kalau majlis mursal itu intinya dia pakai suatu kata tapi sebenarnya dia nggak sesuai dengan makna aslinya. Misalnya kayak apa tadi ya? Misalnya kata komar tapi nggak beneran bulan gitu. Itu bukan Ustazah. Contoh yang gampang. Ya, Itu Dun. punyanya yang itu punyanya istiaroh gini. Makanya saya tadi bilang. Jadi karena kita kan lagi belajar kayak puzzle 1, puzzle 2 gitu kan. Sekarang kita mau kaitkan antara puzzle 1 dengan 2. Kita kan udah nyampe yang di 2 nih, gitu kan. Nah, yang di 2 ini kita anggap sebagai majas mursal. Majas mursal itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya majas perbandingan. Nah, majas istiaroh itu lebih mendekati kata metafora. Sama-sama perbandingan loh, gitu. Tapi ada clue-nya di sini. Ada korinanya. Apa nih saudara alakonya? Di sini tidak makna antara kiasan dengan makna hakikinya masih ada kaitan, masih ada bau-bau mirip kayak tadi. Saya roa itu asad, saya melihat singa. Itu kiasan kok. Istiaroh tapi bukan yang mursal. Kenapa? Karena singa itu kan identik dengan berani, kuat, iya, masih ada kayak roa itu komaron. Atau kalau bahasa Indonesia itu apa sih? Bunga Ada mirip. desa. Iya, bunga desa itu orang tercantik kan di desanya. Artinya gitu. Artinya bunga itu identik dengan keindahan. Masih ada loh antara makna kiasan dengan hakiki itu persamaan. Itulah bahasanya ya. Ada Ya. persamaan. Maka dibilang ada hubungannya. Alaqal musyabbah itu masih ada kemiripan. Seolah-olah selayaknya gitu kan ya. Nah, tapi yang di mursal ini sama sekali nggak ada kaitannya. Kayak tadi sudah bilang. Apa tadi? Tangan emas. Coba. Apa coba tangan emas artinya? Tangannya apa? Tangan. Memberi. Ya, karena kita udah biasa ya langsung paham suka memberi gitu kan ya. Tapi ternyata bukan. Tangan emas itu keterampil. Jauh kan? Sangat Tangan jauh. Nggak ada ghairul musyabah. Artinya jadi perbandingan antara kiasan dengan hakikatnya itu apa? Lumayan jauh gitu loh. Nggak ada ibaratnya sama sekali bahkan sehingga kita dibebaskan untuk memberikan memberikan maknanya nih di sini. Makanya dibilang bermusal itu bukan makna asli malah. Karena nggak ada hubungan kesamaan. Tidak seperti dengan korina gitu ya di antara korinanya sehingga mencegah dari makna asli tetap nggak ada kaitannya dengan tangan emas, nggak ada sama sekali. Terampil sehingga dinamakan mursal karena pada akhirnya kita maknanya nggak dibatasi ya tergantung oh bisa jadi ini bisa jadi itu. Mafhum ya? Nah, berhubung kita punya pembagian berdasarkan alaqah dan korina juga, maka ada tadi hubungannya seperti apa, relasi sebab akibat, dan korinahnya adalah clue-nya, petunjuknya dilihat dari ayatnya. Oh, ada kata-kata berkaitan ini, berarti mafhum dari korina ini, berarti arti yadun di sini adalah bukan yadun-yadun sembarangan, yadun mencuri atau yadun yang lain. Ini adalah memberi sedekah. Tahu dari mana? Dari korina, la ungkiruha misalnya. Gitu ya. Sedangkan relasi yang disebut di sini adalah sababiyah. Hubungannya adalah sebab akibat. Mafhum ya? Nanti coba dibuka-buka lagi istilah-istilahnya ya. Ada korina, ada alaqah, ada Itu tadi ghairul alaqo musyabah. itu berarti alaqo itu ada hubungan artinya ya Ustazah ya. Kalau Iya, korina korina petunjuk gitu ya. petunjuk yang ada di dalam kata-kata itu. Iya.
Makanya setiap korina itu beda-beda, tergantung gitu. Alakohnya beda, petunjuknya juga Kok bakal beda. larang Masa sih? Mm-mm. menyuruh memberikan makna asli atau melarang memberikan makna asli? Menyuruh Korea memberikan. saja ya. Heeh. Ya, betul, 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 betul. Nah, menyuruh kita memberikan makna asli. Heeh. Supaya kita mengantarkan maknanya apa sih? Gitu. Perlu petunjuk, karena kan nggak mungkin tiba-tiba kita paham maknanya ini tanpa adanya petunjuk. Dan alhamdulillah ayat-ayat Al-Quran kan udah ada. Dan kita kan cuma belajar ya. Tiba-tiba kalau kita disuruh identifikasi, wah itu yang berat. Ya, kayak kemarin alhamdulillah contoh-contohnya kan masih sederhana-sederhana ya. Belum yang pakai yang di bagian ini. Ada nggak yang kira-kira ternyata mirip seperti ini? Tadi apa? Yang ayat yang Ada Madan aku ayat, anta yalijal ayat, jamalu isamil khiyat. Madan akhi kemarin kalau nggak ayat salah. Quran yang ini Ustazah, Madan tafadhol. khudu khudu jinatakum inda kulli masjidin Berarti itu di situ min majas apa? babil itlaqi Min mahal wa babil hal. mahal dengan hal. Ambillah zinatakum. Zinat di sini apa? Diartikan perhiasan. Pakailah pakaian yang bagus ketika mau sholat gitu, bukan mau ke Iya, masjid. iya. Ketika mau sholat ya, bukan ke masjidnya. Betul. Jadi ke masjid bukan yang dilihat bukan karena tempatnya, tetapi dalam kondisi mau ketemu Allahnya. Jayyid, so berarti ini antara yang dizikrunkan adalah apa? Hal apa mahal? Mahal yang Mahal, padahal yang dimaksud dimaksud adalah kondisinya. yang dimaksud Masjid hal. gitu. Oh, iya. Sorry. Mimbar. Ya. Nemu nih, banyak ya. Kalau sekarang boleh ya, karena contoh-contoh ini bisa banget, silahkan pilih salah satu aja, dicari majas mursal, contoh salah satu di antara ini. Boleh ayat, boleh puisi, boleh hadis, wa ilahi. Selain yang ada di tabel. Tadi Akhi udah, nggak apa-apa kalau cukup yang disebutin nggak perlu nyari lagi, yakfi lah bahasa. Tapi kalau mau cari lagi, tafadhol. Ya, Kalau siap. masih semangat. Mas ya, atau Huna. Masya Allah, Akhi Endi. Akhi ini adunu minal balik Imtila'il wal mu'min. haud, Ustazah. Imtila'il apa? Imtila'il haud. Imtila, Ma makna? imtila'ul haud. Kolam itu penuh, maksudnya penuh air. Betul. Berarti yang dimaksud di sini apa? Mahaliah ya, mahal lah. Mahal dengan hal yang dimaksud adalah kondisi airnya gitu ya. Imtila'il Mm-mm. haudnya. Airnya. Tapi yang disebutin Mm-mm. adalah mahalnya. So, Kolamnya ya. apa? Itu ini ya, satu kata ya, bukan bukan ungkapan ya, bukan ayat atau Mm-mm. boleh sorry gitu ya. Lebih sederhana ya majas mursal. Hasanan atau Huna? Ya, Fi ya. Insya Allah banyak ini yang hadir. Salah. Nafal dulu Ukti Nabila. Afan. Sis Ali. Iya, ini Ana masih belum bisa ini sih nangkep yang 7 sama 8 yang itibar makanan sama itibar mayakun. Padahal tadi kelempar keluar masuk. Apa? Kayak contohnya gitu kalau di apa? Mungkin singkatnya aja gitu saja. Kalau Siapa yang karena mau kan menyingkati? udah lalu Boleh. atau terjadi, tapi maksudnya untuk akan datang itu di sini kan Betul, betul. yatama, al yatama, korinanya. Maksudnya anak yatimnya gimana sih? Masa Iya, anak masih yatim itu umurnya berapa Ukti Nabila? Anak yatim itu umurnya dihitung anak kita semua yang nggak punya bapak masa dibilang yatim. Ya dibilang yatim, tapi tidak dibilang anak yatim ya. Kira-kira tidak terhitung kan? Anak yatim itu umur berapa? Tadi ada yang menyebutkan antara 15, 17 gitu kan ya. Oh, Tapi ada korinahnya, dibilang berikanlah hartanya kepada anak yatim. Loh, anak yatim kan nggak bisa korinahnya kan anak yatim kan belum usia balik, belum bisa memberikan mempergunakan harta, belum bisa memahami gitu kan. Kok dikasih? Nah, ternyata yang disebutkan adalah apa dulu berarti? Makanan. Makanan dulu, ini padahal yang dimaksud adalah yang akan datang ketika nanti sudah dewasa gitu. Ketika sudah sampai pada usia balik. Iya, anak-anak itu nggak boleh ya megang-megang. Makanya
Dihukum juga nggak boleh, dia nggak bisa dapat sertifikat, terus dia nggak bisa pegang. Oh, Ya sih, gitu. aturan hukum ya sih. Dan sebaliknya berarti. Jadi mengandung makna akan datang gitu ya Ustazah. Padahal di sini Iya, kalau misalnya kalau di dalam-dalam gitu Pak Ana juga kayak ya udah gitu anak yatim gitu. Kalau ternyata kalau lebih dalam lagi gitu maksudnya maknanya lebih akan datang gitu ya. betul. Dan Oh, alhamdulillahnya majas gitu ya. Ada korinahnya semua ya. Ada satu kata lah yang menjadi clue atau petunjuk untuk memahami konteks apa ini gitu kan. Kan anak yatim apa nih kok disuruh apa kan gitu. Misal anak Korinahnya yatim itu kan dikasihani, amwal. oh di sini kok ada sesuatu yang kontradiksi. Nggak mungkin kan ayat Al-Quran kontradiksi kan, diberikan padahal dia yatim, padahal dihukum nggak boleh. Oh ternyata ketika ditakwil, kalau di ayat yang teman-teman kemarin nyebutin yang di pembahasan tafsir, oh artinya menyebutkannya kata kerja yang lampau apa sekarang, yang lampau. Tetapi yang dimaksud adalah kata kerja yang akan datang. Sesuatu yang belum terjadi disebutin dulu, tetapi kalau sudah terjadi baru dikasihkan. Maksudnya dalam usia yang belum matang nggak boleh, tapi kalau udah balik baru silahkan diberikan. Makanan Ustazah. Kalau itibar mayakunu kebalikannya gitu sebaliknya. Ustazah. Ya, berarti kata kerja tadi khomer. Sesuatu. Proses itu korinahnya adalah aksor. Asir itu kan memeras. Bisa nggak orang bikin proses khomer itu diperas? Nggak bisa. Yang diperas buah anggurnya Didiem. kan. Iya didiemin. Oh Nah, iya. itu fermentasi, itu prosesnya kan didiemin. Kemudian itu kan dididihkan dulu kan, prosesnya panjang. Kenapa sudah bahas ini? Karena kalau di fikih kan ada ya, dididihkan jadi cuka. Pernah belajar nggak sih? Sebenarnya kan membuat itu kan jadi cuka, tapi berapa persen kalau berkurang malah bahaya jadi wine ya, jadi homer kalau dalam proses pembuatan Alkohol ya cukanya. Ustazah. Iya, tapi kan dalam ayat itu loh kok bisa dia nyebutin Homer diperas, salah. Berarti ya Homer itu prosesnya yang sudah yang akan datang nanti, mayakunu dulu. Tapi ternyata hakikatnya adalah berkaitan dengan anggur gitu. Hakikatnya adalah anggur itu sesuatu yang diperas makanannya. Anggurnya yang diperas maksudnya, bukan Homernya yang diperas. Itu kan mimpi Madanakul yang di ceritanya Nabi Yusuf ya. Bagaimana diminta untuk menimbun gandum ya, karena akan ada musim paceklik ya kalau pernah belajar tafsiran. Kelas ya. Syukron waktu Nabila lagi yang lain. Ustazah. Insya Baik, Allah jadi harus silakan. kayak ditelaah banget ya Ustazah ya. Iya, tapi alhamdulillah ini lebih sederhana kok. Maksudnya nggak kayak sudah paham kata-katanya nggak asing, sesuatu yang familiar. Mungkin sudah tadi juga kasih pendekatan dengan istilah pembagian majas dalam bahasa Indonesia kan ada metafora, hiperbola, apalah gitu ya, Ustazah. perbandingan. Nah, sudah mirip-miripin, sudah cari nih kata-kata yang pas apa ya, gitu ya supaya nggak nggak kecampur. Di sisi lain kita bisa membedakan satu sama lain. Silakan dicari satu contoh, pilih salah satu dan disebutin juga, oh ini majas ini gitu. Jadi tinggal baca aja. Kelas ya, atahuna yakfi, apanya kalau sampai lebih. Sanak tatim fi hadhil laila pikiran dalam rabbil alamin. Syukran jazalan ala musyarikatikum ila liqa insyaallah fi yaumil khamis. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khairan. Boleh suruh